Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Khodam Sejati, tempat di mana setiap cerita bukan hanya didengar, tapi direnungkan. Tempat di mana suara hati dan bisikan batin menjadi bagian dari percakapan kita bersama. Apakah kamu pernah merasa merinding saat melewati sebuah pohon besar di pinggir jalan? Atau tiba-tiba bulu kudukmu berdiri tanpa alasan ketika melihat sebatang pohon tua yang menjulang tinggi dengan akar menggantung ke tanah? Itu bukan hanya perasaan, itu adalah energi. Dan kadang energi itu datang dari sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih tua, dan lebih sakral dari yang kita duga. Tanaman bukan sekadar makhluk hidup yang tumbuh di bumi. Beberapa di antaranya dipercaya menyimpan kekuatan luar biasa yang tak kasat mata. Dalam tradisi leluhur Nusantara, ada tanaman-tanaman tertentu yang diyakini memiliki tuah gaib, mampu melindungi, memberi keberuntungan, bahkan menjadi perantara antara manusia dan dunia tak terlihat. Dalam video ini, kita akan membahas 4 tanaman sakti yang belum banyak diketahui orang. Tanaman-tanaman ini bukan hanya memiliki nilai herbal atau keindahan semata, tapi juga menyimpan energi magis yang sejak lama dipercaya oleh para sesepuh, dukun, dan spiritualis. Dan tanaman yang pertama adalah pohon yang mungkin sering kamu lihat, tapi kamu tak pernah menyangka kekuatan yang tersembunyi di dalamnya, pohon beringin. Beringin bukan hanya simbol kekuatan dan perlindungan dalam banyak budaya di Asia Tenggara. Ia adalah penjaga gerbang antara dunia nyata dan alam gaib. Dalam budaya Jawa, pohon beringin seringkali dianggap sebagai tempat bersemayamnya makhluk halus. Bukan sembarang makhluk, tetapi mereka yang bertugas menjaga tempat-tempat suci, istana, atau tanah leluhur. Batangnya besar dan kokoh, akarnya menggantung ke tanah seolah seperti lengan-lengan alam yang mengikat antara langit dan bumi. Ketika seseorang ingin meminta perlindungan, mencari kekuatan spiritual, atau bahkan menenangkan jiwa yang gelisah, mereka sering datang ke bawah naungan pohon beringin, duduk diam, menunduk, dan berbicara dalam hati. Konon, pohon ini mampu menyerap energi negatif dan menyalurkan kekuatan dari semesta kepada mereka yang tulus meminta. Dalam tradisi tertentu, ranting atau daun beringin digunakan sebagai bagian dari upacara adat atau ritual penyembuhan. Bahkan air rendaman akar beringin dipercaya bisa digunakan untuk membersihkan aura dan menjauhkan gangguan makhluk halus. Tapi tentu, semua itu dilakukan dengan penuh hormat. Sebab pohon ini tidak bisa diperlakukan sembarangan. Salah menghormatinya bisa berbalik membawa musibah. Bahkan hingga sekarang masih banyak orang yang menolak menebang pohon beringin tua. Tidak karena takut, tapi karena tahu bahwa pohon ini adalah rumah bagi sesuatu yang lebih besar dari yang terlihat. Sebuah energi tua yang telah menjadi bagian dari alam dan leluhur kita selama ratusan tahun. Jadi, jika kamu suatu saat melewati pohon beringin besar, jangan hanya melihatnya sebagai pohon biasa. Heninglah sejenak, rasakan auranya. Mungkin ia sedang memperhatikanmu juga. Tanaman kedua yang memiliki tuah gaib luar biasa dan mungkin tak pernah kamu sangka sebelumnya adalah daun kelor. Ya, benar, daun kecil yang tumbuh di batang pohon yang tidak terlalu besar ini ternyata menyimpan kekuatan besar yang telah dikenal oleh para leluhur sejak zaman dahulu. Banyak orang mungkin mengenal daun kelor sebagai tanaman herbal, kaya manfaat untuk kesehatan, membantu meningkatkan kekebalan tubuh, dan mempercepat proses penyembuhan. Tapi yang belum banyak diketahui orang adalah daun kelor juga punya peran penting dalam dunia spiritual dan mistik Nusantara.
Dalam kepercayaan Jawa kuno dan berbagai budaya tradisional lain di Indonesia, daun kelor dianggap sebagai tanaman penolak bala. Ia dipercaya mampu menangkal energi negatif, mengusir makhluk halus jahat, dan bahkan digunakan untuk mengobati orang yang terkena santet atau guna-guna. Bukan tanpa alasan, karena kelor disebut-sebut punya getaran spiritual yang kuat dan menakutkan bagi entitas dari dimensi lain. Tak jarang dalam prosesi pembersihan rumah atau tempat yang dianggap angker, daun kelor direndam dan airnya dipercikan ke seluruh sudut ruangan. Tujuannya adalah untuk menetralisir energi jahat dan mengembalikan keseimbangan spiritual. Bahkan dalam beberapa kasus kesurupan, para spiritualis atau dukun menggunakan air kelor untuk menyadarkan orang yang dirasuki oleh roh halus. Salah satu hal yang membuat daun kelor begitu unik adalah kemampuannya membuka aura dan membuka mata batin. Dalam ritual tertentu, orang yang sedang menjalani proses pelatihan spiritual atau ingin mendekatkan diri pada energi alam semesta akan meminum air rendaman kelor sambil melakukan meditasi. Konon, ini bisa membantu membersihkan jiwa, mengangkat energi kotor, dan mempermudah proses komunikasi batin dengan alam gaib. Namun, meski kelor sangat kuat dari sisi energi, penggunaannya tidak boleh sembarangan. Dalam budaya spiritual, kelor dianggap dingin dan tajam. Artinya, ia bisa langsung menembus lapisan energi halus yang mengelilingi manusia. Maka, seseorang yang ingin menggunakan daun kelor untuk tujuan spiritual perlu mempersiapkan diri, membersihkan niat, menenangkan pikiran, dan melibatkan rasa hormat penuh terhadap kekuatan alam. Satu hal yang menarik dalam beberapa cerita turun-temurun dikatakan bahwa makhluk gaib seperti jin, genderuwo, atau sosok-sosok halus lain akan menghindar jika mencium aroma kelor. Itulah sebabnya ketika ada gangguan makhluk halus di rumah atau tempat tinggal, sebagian orang akan menanam pohon kelor di halaman sebagai pelindung. Dan tidak sedikit pula yang menyimpan daun kelor kering dalam dompet atau tas sebagai penolak gangguan halus saat bepergian ke tempat asing. Jadi jangan pernah anggap remeh daun yang kecil ini. Di balik ukurannya yang mungil dan bentuknya yang sederhana, tersimpan kekuatan besar yang telah dijaga dan dimuliakan oleh leluhur kita selama berabad-abad. Daun kelor bukan hanya obat bagi tubuh, tetapi juga pelindung bagi jiwa. Tanaman ketiga yang memiliki tuah gaib luar biasa adalah sirih. Tanaman yang sangat akrab dalam kehidupan masyarakat Nusantara, tapi menyimpan kekuatan spiritual yang dalam dan kaya makna. Daun sirih mungkin lebih dikenal sebagai bagian dari budaya menyirih nenek moyang kita. Namun jauh di balik itu, daun ini adalah simbol kesucian, kehormatan, dan perlindungan. Dalam berbagai upacara adat, ritual keagamaan, hingga tradisi spiritual, sirih selalu hadir. Bukan sekadar pelengkap, tapi sebagai elemen utama yang mewakili energi positif dan niat baik. Dalam tradisi Jawa, Bali, dan berbagai budaya daerah lainnya, sirih digunakan dalam sesaji, persembahan kepada leluhur atau makhluk halus penunggu tempat tertentu. Daunnya yang berbentuk hati dianggap mampu menyerap energi spiritual dan menjadi media untuk menyampaikan doa atau permohonan dari manusia kepada alam gaib. Kombinasi sirih dengan pinang, kapur, dan gambir tidak hanya memiliki nilai simbolik, tetapi juga menjadi sarana memperkuat hubungan batin antara manusia dan semesta. Sirih juga dikenal memiliki daya pengasihan. Banyak orang zaman dahulu menggunakan sirih untuk memperkuat aura pribadi, memancarkan daya tarik, dan memperhalus getaran batin agar lebih mudah diterima oleh orang lain. Tidak heran jika dalam ritual-ritual pemikat atau penyatuan cinta,
sirih seringkali digunakan sebagai bagian dari media spiritual. Bahkan dalam kisah-kisah keraton, sirih disebut sebagai tanaman yang tak boleh absen dalam prosesi pernikahan bangsawan, karena dipercaya mampu membawa kesetiaan dan keharmonisan rumah tangga. Yang lebih menarik lagi, sirih juga digunakan dalam ritual pembersihan diri. Dalam kepercayaan spiritual, sirih memiliki kekuatan untuk mengangkat energi negatif yang menempel pada tubuh dan aura seseorang. Daun sirih yang direndam dalam air lalu digunakan untuk mandi atau dilap ke bagian tubuh tertentu dipercaya mampu mengusir gangguan gaib, meredakan energi panas dalam tubuh, serta menenangkan batin yang sedang kacau. Dalam beberapa tradisi, seorang anak bayi yang sering rewel tanpa sebab akan dimandikan dengan air sirih oleh orang tua atau sesepuh keluarga. Konon, ini adalah cara untuk menetralisir energi gaib yang mengganggu atau mengusik ketenangan si anak. Bahkan untuk orang dewasa, mandi dengan air sirih menjelang malam, satu suro atau malam Jumat. Kliwon diyakini bisa membersihkan batin dan memagari diri dari niat jahat yang dikirim secara gaib. Namun, sebagaimana tanaman-tanaman bertuah lainnya, sirih tidak bisa digunakan dengan sembarangan. Dalam penggunaannya, diperlukan niat yang bersih, pemahaman akan tujuan, dan penghormatan terhadap energi yang terkandung di dalamnya. Sebab sirih bukan sekadar tanaman, ia adalah perantara. Ia adalah penyambung antara dunia kita dan yang tak terlihat. Jadi ketika kamu melihat daun sirih, jangan anggap ia hanya sekadar tanaman merambat. Ia adalah simbol kesucian, cinta, dan kekuatan yang tak terlihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh hati. Tanaman terakhir dalam daftar kita adalah tanaman yang mungkin tak terlalu sering dibicarakan, namun memiliki getaran halus dan tuah gaib yang begitu kuat, yaitu kemuning. Kemuning dengan daunnya yang kecil dan bunganya yang harum semerbak, sejak lama dikenal sebagai tanaman spiritual yang penuh ketenangan dan wibawa. Di kalangan para leluhur, kemuning bukan hanya dihargai karena keindahannya, tapi karena kekuatan gaib yang tersembunyi di balik batang dan daunnya. Ia adalah lambang ketenangan batin, kejernihan pikiran, dan daya pengasihan yang tinggi. Kemuning sering ditanam di pekarangan rumah oleh orang-orang tua zaman dahulu. Tapi bukan sekadar untuk keindahan atau aroma semata. Mereka tahu bahwa tanaman ini adalah pagar gaib alami, penjaga rumah dari niat jahat, dari gangguan makhluk halus, dan dari energi-energi buruk yang bisa merusak keharmonisan keluarga. Dalam dunia spiritual, kemuning sering dijadikan bahan utama untuk membuat minyak wangi ritual, atau yang biasa dikenal sebagai minyak pengasihan. Bunganya yang harum dipercaya dapat membuka hati orang lain, melembutkan suasana, dan menenangkan emosi yang meledak-ledak. Para empu atau orang-orang sakti zaman dulu sering meracik bunga kemuning dengan campuran bahan gaib lainnya, lalu mengolahnya dalam laku tapa atau meditasi panjang, hingga menjadi minyak bertuah. Namun bukan hanya itu. Dalam ritual pembersihan batin, kemuning juga sering digunakan. Air rendaman daun kemuning dipercaya bisa meredakan kegelisahan jiwa, membuka aura yang tertutup karena energi hitam, dan menyembuhkan luka batin yang dalam. Ada pula yang menggunakan kemuning sebagai media untuk bertemu dengan khodam leluhur atau menenangkan makhluk halus yang marah karena aroma kemuning dipercaya menyejukkan dan meredakan energi panas dalam dunia gaib. Kemuning juga dikenal dalam dunia kanuragan dan ilmu kejawen sebagai tanaman yang membantu meningkatkan karisma dan wibawa.
Banyak pendekar, dukun, atau bahkan pemimpin spiritual yang mandi dengan air kemuning sebelum melakukan perjalanan penting, pertemuan besar, atau menghadapi musuh yang berat, karena percaya bahwa kemuning mampu memunculkan getaran batin yang membuat lawan tunduk bahkan sebelum bicara. Namun, seperti tanaman-tanaman sakti lainnya, kemuning juga tidak bisa digunakan sembarangan. Getarannya yang lembut namun tajam menuntut kehati-hatian dan penghormatan. Ia bekerja bukan karena mantra, tapi karena ketulusan niat dan kebersihan hati penggunanya. Kemuning adalah tanaman yang tidak mencari perhatian, tapi diam-diam memberi perlindungan. Ia tidak bersinar terang, tapi memancarkan cahaya dari dalam. Maka bagi mereka yang peka, kemuning adalah sahabat sunyi yang mampu menyembuhkan luka, menenangkan jiwa, dan melindungi raga dalam diamnya yang penuh berkah. Sahabat spiritual 4 tanaman ini, bidara, kelor, sirih, dan kemuning, bukan sekadar tumbuhan yang tumbuh di tanah, menyerap sinar matahari, dan mengalirkan oksigen bagi dunia. Mereka adalah warisan leluhur. Penjaga tak kasat mata, simbol dari hubungan yang dalam antara manusia dan semesta. Dalam setiap helai daunnya, tersembunyi doa-doa para leluhur yang telah lama bersemayam di alam arwah. Dalam setiap aromanya, mengalir getaran energi yang bisa menembus lapisan-lapisan dimensi halus. Mereka bukan alat sihir, bukan benda pemujaan, tetapi sahabat sunyi yang menyatu dengan hukum alam dan hukum Tuhan. Mereka tidak bekerja untuk siapapun yang serakah. Mereka tidak memberi manfaat kepada hati yang gelap. Tapi bagi siapapun yang datang dengan niat bersih, dengan hati penuh penghormatan, dengan tekad untuk menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib, maka tanaman-tanaman ini akan membuka pintu rahasia. Mereka akan melindungi, menuntun, dan bahkan menyembuhkan. Jangan pernah remehkan kekuatan alam yang diwariskan oleh leluhur kita. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bukan datang dari mantra yang diucapkan dengan keras, tapi dari getaran batin yang hening, namun dalam. Kini, setelah kamu mengetahui tuah gaib dari 4 tanaman sakti ini, apakah kamu masih memandang pohon hanya sebagai hiasan taman? Atau mulai menyadari bahwa alam telah lama berbicara padamu, hanya saja kamu belum sempat mendengarkannya. Jagalah mereka. Tanamlah dengan niat yang tulus. Gunakanlah dengan bijaksana. Karena alam akan menjaga mereka yang menjaga alam. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Jika kamu merasa video ini memberi wawasan baru atau menggugah kesadaranmu, silakan tinggalkan komentar dan bagikan kepada sahabatmu. Siapa tahu salah satu dari mereka sedang membutuhkan perlindungan gaib dari kekuatan yang tak kasat mata. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan spiritual lainnya dalam alur pengetahuan yang tak lekang oleh waktu. Salam damai dan sejahtera dari semesta untuk jiwa yang terjaga. Sampai jumpa lagi, dan semoga energi positif selalu mengalir dalam hidupmu. Tetap jaga hati, jaga iman, dan jangan lelah mencari makna di balik setiap kejadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.